Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas minggu tajam. Nama saya sistem pendidikan Indonesia saat ini menerapkan sistem nasional. Semua jenjang, jalur, dan jenis pendidikan harus berimplementasikan sistem tersebut. Salah satu program pendidikan di dalam negeri adalah wajib belajar setahun, yakni 6 tahun sekolah dasar atau kita sebut dengan SD, 3 tahun sekolah menengah pertama atau SMP, dan sekolah menengah atas atau kita sebut SMA. Ada 3 instansi pemerintah yang membawahi sekolah-sekolah. Yang pertama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau disingkat dengan sebutan Kemendikbud untuk pendidikan menengah dan dasar. Kedua, terdapat Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk jenjang pendidikan tinggi. Ketiga adalah Kementerian Agama untuk semua jenjang yang berbasis agama. Sistem pendidikan nasional bertujuan membina karakter positif, memberikan pengetahuan akademis, dan menempa sistem yang diterapkan di dalam negeri. Yang pertama, sistem pendidikan terbuka, yaitu sistem pendidikan ini mendorong peserta didik untuk meningkatkan kreativitas, inovasi, serta kemampuan kerjasama dengan teman sekelas. Pada sistem terbuka, murid menjadi inti program belajar mengajar. Peserta didik dilatih untuk mandiri dalam bertanggung jawab dan mengambil inisiatif untuk mengelola proses pembelajaran. Murid dituntut untuk mengukur sendiri performa yang dikehendaki dan dibutuhkan. Kemudian, peserta didik bisa memilih materi, tempat, waktu, dan cara belajar secara aktif dan mandiri. Sistem edukasi beragam. Negeri ini memiliki keanekaragaman bahasa dan budaya. Oleh karena itu, dibuat sistem pendidikan yang dapat menyesuaikan dengan kekayaan bangsa. Adapun jenis jenjang yang dapat dipilih yakni formal, non-formal, dan informal. Sistem pendidikan orientasi
pembelajaran terkait nilai-nilai dan dapat ditemukan dalam pelajaran mereka. Bahkan pada jenjang pendidikan tinggi dan menengah. Sistem edukasi efisien dalam pengaturan dalam kegiatan belajar mengajar atau KBM, pengelola waktu sudah diperhatikan dengan cepat sehingga murid tak merasa terbebani dengan materi pelajaran yang disampaikan. Selain itu, penyerapan materi lebih efektif dan efisien karena waktu yang diberikan tak terlalu singkat atau terlalu lama. Peserta didik pun akan lebih bersemangat dalam menuntut ilmu. Sistem pendidikan sesuai perubahan zaman. Indonesia selalu dinamis alias berubah dari masa ke masa. Butuh kurikulum yang tepat untuk menyesuaikan setiap situasi dan kondisi. Kekurangan sistem pendidikan di Indonesia dan solusinya. Kekurangannya adalah penyimpangan akses pendidikan. Akses pendidikan di Indonesia masih di daerah perkotaan, fasilitas pendidikannya lebih baik dibandingkan di daerah pedesaan atau banyak sekolah di daerah terpencil yang kekurangan fasilitas dan infrastruktur dasar hingga menghambat proses belajar mengajar. Solusinya, pemerataan akses pendidikan. Untuk mengatasi ketimpangan akses, pemerintah perlu meningkatkan program pembangunan sekolah di daerah terpencil dan memastikan distribusi tenaga pendidik yang lebih merata. Selain itu, pemanfaatan teknologi seperti pembelajaran daring dapat menjadi solusi untuk menjangkau siswa di daerah terpencil. Yang kedua, rendahnya kualitas guru. Kualitas tenaga pendidik di Indonesia juga menjadi masalah penting. Banyak guru yang belum memiliki kompetensi yang memadai dalam hal penugasan materi, metode pengajaran, maupun keterampilan teknologi informasi. Sertifikasi guru yang seharusnya menjamin kualitas tenaga pengajar juga belum sepenuhnya efektif. Solusinya adalah peningkatan kualitas guru. Pelatihan berkala untuk guru harus ditingkatkan, termasuk pelatihan teknologi pendidikan untuk pembelajaran yang lebih efektif. Sertifikasi guru perlu dievaluasi agar benar-benar mencerminkan kompetensi yang dibutuhkan dalam Selain itu, peningkatan kesejahteraan guru juga penting. Tenaga pendidik perlu motivasi. Yang ketiga, kurangnya sarana dan prasarana. Di banyak sekolah, terutama di daerah terpencil, masih ditemukan minimnya fasilitas belajar seperti buku pelajaran, ruang kelas yang memadai, laboratorium, dan perpustakaan.
infrastruktur pendidikan yang tidak memadai menghambat siswa dalam mengakses pendidikan yang berkualitas. Solusi perbaikan sarana dan prasarana. Pemerintah harus memprioritaskan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, terutama di daerah yang kurang terlayani. Penyediaan akses internet dan perangkat teknologi informasi di sekolah juga perlu ditingkatkan agar siswa dapat mengikuti perkembangan pendidikan global. Kekurangan yang nomor 4 yaitu terlalu fokus pada nilai. Sistem pendidikan di Indonesia cenderung berorientasi pada hasil ujian nilai dan nilai akademis, yang seringkali membuat siswa lebih fokus pada hafalan daripada pemahaman. Kurangnya perhatian terhadap pengembangan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan keterampilan non-akademik lainnya seperti soft skill menjadi salah satu kelemahan besar. Terusnya pembelajaran berbasis kompetensi. Sistem pendidikan harus diarahkan pada pengembangan kompetensi siswa, bukan hanya sekadar pencapaian nilai. Pembelajaran berbasis proyek, diskusi, dan penugasan yang melatih siswa berpikir serta problem solving perlu lebih sering diterapkan. Ini akan mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan hidup nyata. Kurangnya pendidikan karakter. Selain pengajaran materi akademis, pendidikan karakter masih kurang ditekankan di sekolah-sekolah Indonesia. Hal ini penting untuk menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berakhlak mulia, jujur, dan bertanggung jawab. Solusinya, integrasi pendidikan karakter. Pendidikan karakter harus diintegrasikan ke dalam kurikulum di semua jenjang pendidikan. Guru harus diberikan pelatihan untuk memahami, menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, kerjasama, dan tanggung jawab melalui kegiatan belajar mengajar. Selain itu, kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pengembangan karakter siswa juga perlu lebih difasilitasi. Yang terakhir adalah rendahnya anggaran pendidikan. Meski pemerintah telah mengalokasikan 20% dari APBN pendidikan, implementasinya di lapangan masih menemui banyak kendala. Anggaran pendidikan seringkali tidak cukup memperbaiki kualitas infrastruktur dan pengembangan kompetensi. Solusinya, optimalisasi anggaran pendidikan. Pengelolaan anggaran pendidikan harus lebih efisien dan transparan. Pemerintah pusat, daerah perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pengawasan terhadap penggunaan anggaran juga harus diperketat untuk menghindari penyimpangan. Kesimpulan, sistem pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai
berbagai tantangan, mulai dari ketimpangan akses pendidikan hingga kualitas tenaga pengajar dan infrastruktur yang belum memadai. Untuk memperbaiki sistem ini diperlukan upaya yang terintegrasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan pendidikan. Melalui langkah-langkah yang tepat, diharapkan pendidikan di Indonesia dapat memberikan dampak yang lebih besar dalam mempersiapkan generasi muda yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan global. Sekian dan terima kasih.